Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terlahir di dunia memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah kita oleh Allah disuruh untuk sebagai hamba Allah yang harus selalu mengabdi kepadanya. Yang kedua, kita disuruh untuk menjadi khalifatullah, yaitu pengganti Allah di muka bumi yang harus memakmurkan bumi. Kedua-duanya memerlukan ilmu. Jadi yang pertama adalah kaitan dengan fungsi ibadah. Seseorang harus berilmu. Apabila orang mengabdi kepada Allah sebanyak apapun, namun dia tanpa memiliki ilmu atau landasan sebuah ilmu, maka ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Tentunya di situ tidak hanya muslim laki-laki, orang perempuan pun juga wajib menuntut ilmu. Namun hadisnya ala kulli muslimin. Saudara-saudara sekalian, bahwa di sini kita mencari ilmu dalam rangka untuk apa? Agar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar caranya. Pengabdian tidak hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya fardu seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, namun segala sesuatu yang terkait dalam diri kita, seluruh aktivitas kita harus bernilai ibadah, dan itu semuanya memerlukan sebuah dasar yang disebut dengan ilmu. Yang berikutnya adalah fungsi dari manusia tercipta di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Ketika seseorang itu hanya sebagai pengabdi kepada Allah, namun di situ itu tanpa didasari atau tidak memiliki fungsi yang lainnya sebagai khalifah, tentu fungsinya akan berkurang. Ya, karena itu khalifatullah harus memiliki ilmu. Hal ini terkait dengan apa yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-ayah diprotes apa yang disampaikan oleh Gusti Allah ketika Allah mau menciptakan manusia di muka bumi. Ya Allah, saya malaikat mengatakan, kenapa engkau harus menciptakan manusia yang di situ nanti akan membuat kerusakan, menumpahkan darah dan lain sebagainya di muka bumi. Namun Allah lebih tahu daripada malaikat. Akhirnya wa'allama adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Yang di situ dijelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam al-asma. Apa yang dimaksudkan asma? Asma itu tidak hanya sekedar nama, namun dibalik istilah nama tersebut itu mengandung berbagai macam ilmu. Karena itu kita semuanya harus berilmu untuk menjadi bekal kita semuanya sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah agar benar tata caranya, baik zahir maupun batin. Selebihnya dari itu kita harus berilmu dalam rangka untuk memakmurkan bumi ini. Dan ilmu yang mana yang harus didahulukan? Khairul ilmi, afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul amal hifdul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal, ilmu yang hendak kita pakai. Kalau kita mau jadi pedagang, ya ilmunya pedagang harus kita pakai. Benar atau salah, halal atau haram, itu harus kita mengetahuinya. Dan sebaik-baik
dan sebaik-baik amal adalah ketika dia bisa menjaga hal. Saudara sekalian, kita harus berilmu kaitan dengan terkait dengan agama kita, terkait dengan politik, terkait dengan banyak hal yang semuanya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.